Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Kali ini saya sebagai pihak kontra akan memberikan beberapa argumen. Sebelum itu, saya akan menunjukkan case building yang sudah saya buat sendiri berdasarkan analisa dari video yang telah dikirimkan oleh panitia. Baik, langsung saja argumen akan saya mulai 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Bambang Gedex atau BG ini tumbuh atau merintis karirnya dari nol dan berasal dari awalnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga BG harus berusaha sangat keras sekali untuk bisa sampai ke titik di mana dia bisa dianggap sebagai aktor yang paling berpengaruh di negaranya, dan bahkan ia juga dijadikan sebagai simbol integritas dan juga simbol kerja keras. Di sini saya akan memberikan sebuah alasan kenapa BG harus menerima tawaran tersebut. Karena alasannya adalah ini adalah kesempatan emas baginya karena ia berpotensi mendapatkan keuntungan yang besar, baik segi profit, melonjakkan karir, dan juga meningkatkan status sosial. Dan ini juga bisa menjadi pintu untuk mencapai karirnya yang lebih tinggi. Ini juga selaras dengan apa yang sudah BG usahakan sejak dari kecil. Selanjutnya saya akan membantah argumen dari pihak pro, yang dimana kita tidak bisa menjadikan background rumah produksi film tersebut sebagai alasan yang absolut untuk menolak tawaran emas. Karena berdasarkan status quo, kasus tersebut masih belum terbukti secara hukum dan belum sah. Karena yang dimana ini bisa jadi kasus tersebut hanyalah sebuah hoax atau isu belaka yang disebarkan oleh mungkin haters dari rumah produksi film tersebut atau oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab. Tapi meskipun BG tetap menerima tawaran tersebut, ini tidak bisa dijadikan alasan yang valid untuk mengecap atau menyebut BG tersebut sebagai pendukung dari kasus hak asasi manusia tersebut. Karena jika memang BG memiliki ideologi yang vokal terhadap buruh dan HAM, seharusnya BG benar-benar tidak berniat untuk mendukung kasus tersebut, melainkan hanya sebatas menjadikan kesempatan tersebut sebagai batu loncatan untuk karirnya menuju karir yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang kedua, kalaupun menerima tawaran tersebut berarti membuka kembali luka-luka lama atau trauma bagi BG. Menurut saya itu merupakan sebuah harga yang harus dibayar oleh BG, merupakan sebuah konsekuensi bagi BG untuk bisa mendapatkan kesuksesan dan lonjakan karir tersebut. Dan menurut saya, trauma dan luka lama hanyalah konsekuensi yang bersifat sementara atau temporary. Sedangkan bayaran yang ia dapatkan itu merupakan hasil yang berkelanjutan dan bisa terus berkembang. Selanjutnya, BG tidak bisa hanya berdiam di lingkaran relatabilitasnya sebagai vokalis buruh, karena itu hanya akan membuat pembatas bagi karirnya. Tapi justru dengan bergabungnya BG ke rumah produksi tersebut, itu merupakan usaha BG untuk meningkatkan strata sosialnya. Seperti yang kita tahu bahwa faktor utama BG bisa meningkatkan status sosialnya, yang awalnya dia lahir di keluarga yang miskin, ia bisa menjadi orang yang berada, bahkan menjadi aktor yang terkenal dan disebut-sebut sebagai simbol integritas dan juga kerja keras. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya jika BG menolak tawaran tersebut hanya akan membuat penyesalan bagi BG karena ia akan kehilangan banyak sekali kesempatan emas. Tapi justru jika BG menerima tawaran tersebut, ia akan membuka kesempatan bagi BG untuk mendapatkan kesuksesan, kenaikan profit, status sosial, dan pengembangan karirnya, dan juga hal-hal positif lainnya. Dan juga jika mereka mengatakan bahwa BG yang berideologi untuk vokal atau mendukung HAM dan buruh, seharusnya BG akan tetap konsisten untuk mendukung hal tersebut. Dan saya tekankan bahwa pada akhirnya kita tidak bisa menjadikan kasus tersebut, saya ulangi, dan saya tekankan bahwa pada akhirnya kita tidak bisa menjadikan kasus rumah produksi tersebut sebagai alasan utama karena kasus tersebut masih belum terbukti. Sekian, terima kasih.